Bayangin kalau ternyata musuh terakhir Luffy bukan cuma Kurohige, tetapi taunya Rocks the Shebek yang hidup kembali. Nah, Gacip Film sini kali ini kita akan membahas satu teori yang banyak banget di request oleh kalian, yaitu apakah sebenarnya Rocks masih hidup di dalam tubuh dari Kurohige? Ya, dengan itu apakah semua misteri keanehan dari tubuh Teach pun akhirnya akan terungkap jika ternyata ada jiwa dari Rocks yang bersemayam di dalam tubuh dari Teach ini? Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, kita mulai premis ini dari keanehan Kurohige nih yang memiliki dua jiwa dan kemungkinan salah satunya adalah Rocks the Shebek itu sendiri, alias itu adalah ayahnya. Dimana salah satu aspek paling uniknya adalah bagaimana Oda jarang sekali nih membuat hal seperti ini di serial One Piece, yaitu dia sangat-sangat menghabiskan sekali banyak waktu dalam pembuatan dan juga dalam kasarnya pengeluaran waktu dari kemunculan karakter Rocks ini. Terutama jangan lupa ya, untuk Rocks ini berbagai karakter dan narasi pun diberitahukan kalau dia adalah karakter yang sudah meninggal dan dilenyapkan dari dunia One Piece. Yang jangan lupa juga nama awal Rocks muncul saat reverie yang kalau tidak salah di chapter 907. Itu pun ketika Garp menceritakan pertama kali bersama para Vice Admiral dari Angkatan Laut yang lain, dan pertama kali dimunculkan walau masih berbentuk siluet adalah di chapter 957 yang notabene itu sudah 6 tahun yang lalu. Yang bukankah cukup lama Oda menunda-nunda nih kemunculan dari Rocks sampai di beberapa chapter terakhir. Padahal Oda sendiri banyak sekali nih waktu untuk bisa memunculkan Rocks, tetapi dia terus menunda sampai akhirnya di beberapa chapter lalu. Karena juga terkait insiden yang selalu dihubungkan dengan Rocks ini alias God Valley pun, bukankah awalnya kita semua berpikir kalau akan mendapatkannya dari perspektif Roger yang ikut serta di insiden tersebut, atau bahkan Garp sendiri yang juga tokoh utama dari insiden God Valley, karena toh dia nantinya menjadi Hero of the Marine atau pahlawan Angkatan Laut. Tetapi sepertinya walau saat video ini rilis kita bahkan masih belum masuk sih ke flashback dari God Valley, tetapi sangat memungkinkan sekali kalau kita akan mendapatkan flashback tersebut sebentar lagi, dan kemungkinan besar POV yang kita dapatkan adalah dari bajak laut Rocks ini sendiri. Dimana flashback dari Rocks sendiri walau awalnya dimulai dari Harald, tetapi kita mendapatkan banyak sekali nih hal-hal yang luar biasa yang berkali-kali juga bukankah saya kasih nilai 10 langsung untuk semua kemunculan dari Rocks the Shebek ini. Karakter yang awalnya dibenci karena ayah dari si bangsat Kurohige, tetapi ternyata setelah berkali-kali kita lihat bagaimana karakternya, bagaimana orangnya, ternyata wah, dia adalah man of honor yang sangat-sangat luar biasa. Bisa dibilang Rocks ini sangat-sangat terhormat sekali dalam segala perlakuannya. Untuk mendapatkan yang diinginkan pun dia tidak asal mencuri dari musuhnya, tetapi bahkan dengan sebuah permainan dari Davy Backpack yang juga bagaimana kita diperlihatkan kan bagaimana dinamisnya dari bajak laut Rocks yang walaupun mereka semua memiliki misinya masing-masing, tetapi tetap mempunyai satu visi yang sama. Yang bahkan flashback ini saja sudah jauh lebih kompleks nih dibandingkan flashback yang pernah kita dapatkan sepanjang serial One Piece. Bahkan dari nakama-nakama Luffy lalu juga villain-villain seperti Doflamingo, Kaido yang lain masih sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan flashback dari Rocks ini. Yang sebenarnya hal itu saja sudah sangat cukup sekali dan unik sekali nih sekali-sekalinya Oda melakukan hal seperti itu. Yang karena kalau kita ambil logik dari berbagai manga shonen yang ada, biasanya nih kalau ada seorang villain yang dijelaskan cukup detail, maka biasanya nanti dia akan menjadi musuh utama atau antagonis utama dari karakter utama kita alias Luffy ini. Dan bagian paling menarik adalah yang juga kita bahas saat Rocks sampai ke lokasi Imo. Bukankah di situ Rocks sendiri pun yang berkata kalau suatu hari nanti aku akan kembali. Yang bukankah ini narasi yang sangat gila banget dari Oda Sensei? Yang jangan lupa ya, kita mengenal Oda sebagai Master of Foreshadowing, dimana bukankah banyak sekali hal-hal kecil, panel-panel kecil yang akhirnya terjawab berjauh-jauh chapter setelahnya. Dan kenapa Oda dari semua banyaknya diskusi, percakapan yang bisa diucapkan oleh Rocks, tetapi dia berkata seperti itu kalau dia akan kembali, yang bukankah sangat-sangat strong sekali? Karena bukankah kita juga mengetahui dari berbagai narasi yang ada seperti Sengoku lah, anak buahnya lah yaitu Big Mom
dalam Kaido, mereka semua mengakui kalau Rocks ini sudah mati. Tetapi kenapa Oda melakukan percakapan seperti itu? Yang bukankah kalau kita melihat anaknya itu Kurohige dan berbagai perilakunya yang gak aneh kan, kalau dia benar-benar ingin melanjutkan semangat dari ayahnya ini sendiri. Yang bahkan nama kapal dari Kurohige saja adalah Saber of Shebek, ibarat sebuah kapal nih yang akan menyerang jantung langsung dari pemerintah Konoha, maksudnya pemerintah dari One Piece. Lebih menarik lagi adalah plot yang Oda bikin terkait Kurohige selalu digadang-gadang akan menjadi musuh terakhir dari Luffy. Bukankah dalam bahasa cerita Kurohige ini disebut sebagai main villain dari serial One Piece? Ya walaupun sampai saat ini bukankah itu memang masih asumsi kita saja sebagai pembaca, yang Oda sendiri pun tidak pernah men-state secara langsung seperti itu. Dan dari semua itu, Oda membuat Rocks nih adalah ayah kandung langsung dari Peach ini sendiri. Yang pastinya menjadi pertanyaan kita semua adalah, apakah benar Rocks akan kembali sesuai kata-katanya kepada Imo, tetapi melalui tubuh anaknya langsung alias si bangsat Kurohige? Nah, jika ternyata benar Rocks benar-benar berada dalam tubuh Peach, sebenarnya akan banyak nih menjawab beberapa hal misterius dan unik yang kita ketahui sepanjang cerita dari sosok Peach ini, dimana jauh sebelum itu Oda pun pernah menyebutkan terdapat satu buah iblis luar biasa yang bahkan disebut sebagai Ultimate Devil Fruit, yang bukan kita semua tahu kalau itu adalah OP-OP Nomi yang dimakan oleh Toraukun, makanya dia bisa mengoperasikan cerita sampai Ben Beckman dan juga Dragon ini udah beraksi. Ya bukan maksudnya Babang Torao yang ini. Di saat orang-orang berfokus ke jurus ultimate-nya, yaitu operasi keabadian yang mungkin diberikan kepada Imo nih, tetapi kita juga mengetahui kan satu kemampuan luar biasa lain dari OP-OP Nomi yang juga dikatakan oleh Doflamingo, yaitu transplantasi jiwa atau suap jiwa, yang menurut saya ini kemampuan yang sangat-sangat OP sekali. Definisi kemampuan OP dari OP Nomi. Hal ini pula bukankah kita lihat sebagai jokes doang nih di arc Punk Hazard kepada kru dari Luffy, yang bukankah menariknya adalah ternyata kemampuan seseorang itu tersimpan di dalam tubuhnya. Ingat ya bagaimana Franky yang masuk ke tubuh Chopper dan dia menjadi bisa menggunakan buah iblis yang ada di dalam tubuh Chopper ini. Tetapi tentu saja Franky tidak bisa mengontrolnya karena itu pertama kalinya dia berada di dalam tubuh pengguna buah iblis. Di lain sisi bukankah kita juga melihatkan bagaimana Sanji di tubuh Nami tetap bisa bergerak cepat dan kuat karena itu adalah basic skill dari jiwa Sanji. Namun sayangnya tubuh Nami, otot-ototnya tidak sekuat tubuh Sanji, tidak terlatih seperti tubuh aslinya, yang hal tersebut pun sangat masuk akal dimana kita memiliki kemampuannya tetapi tidak dengan fisiknya. Bukankah konsep ini pula serupa dengan zombie Moria yang pernah kita lihat di arc dari Terbang? Fisik dari zombie dan juga kemampuan atau kasarnya jiwa dari si pemilik bayangan. Yang sebenarnya cerita tentang Moria ini banyak sekali bisa kita ulik deep, sangat dalam, yang banyak berhubungan dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi kembali lagi nih ke transplantasi jiwa, kemampuan OP-OP Nomi. Sebelumnya kita membahas Sanji yang ada di tubuh Nami, yang juga kalau dibalik bukankah Nami dia berada di dalam tubuh Sanji. Di situ pun Nami cukup kaget karena kok tubuhnya sangat kuat sekali setelah diledakkan oleh Caesar, karena ya itu adalah tubuh dari Sanji yang ada. Jadi lagi-lagi walau banyak bagian jokes, kita pun sebenarnya banyak sekali nih mendapatkan insight dari event tersebut terkait kemampuan OP-OP ini. Yang gak aneh kan kalau Doflamingo sendiri bilang misal dia punya buah iblis OP-OP, dia akan mengguncang dunia karena lagi-lagi menukar jiwanya dengan orang lain, yang sudah jelas asumsi kita kalau Doflamingo ingin bertukar dengan Imo. Yang lagi-lagi kalau kita melihat nih dua sisi koin yang sama dari Luffy dan Kurohige, tetapi juga bukankah kita melihat dua sisi koin yang sama dari Imo dan juga Rocks selaku nih untuk Rocks sendiri pengikut dari Davy Jones, yang bukankah banyak teori yang berkata apakah Will of D di mana D-nya adalah Davy Jones ini sendiri. Dan bukankah juga banyak sekali nih teori yang berkata kalau Imo telah mendapatkan kemampuan immortal, yang bukankah teori ini pula dikatakan langsung oleh karakter di serial One Piece alias Iva-chan yang berteori seperti itu. Tetapi banyak juga teori yang berkata kalau Imo juga adalah hasil dari kemampuan transplantasi jiwa atau suap jiwa kemampuan OP-OP Nomi. Yang kira-kira kepada siapakah operasi tersebut? Yang pasti kalian sudah bisa menebaknya. Tentu saja teori paling populer kalau Imo menukar dirinya dengan Nefertari Lily. Yang entah nih apakah mungkin karena di masa
masa lalu, Lily ini seseorang yang sangat-sangat disegani selaku ratu dari Alabasta, yang pada akhirnya Imu pun yang sirik karena Lily memiliki power yang segitu besarnya. Pada akhirnya dia menukar jiwanya, yang sebenarnya hal ini pun bisa dibaik sih jika ternyata ada faktor cinta antara Imu dengan Nefertari Lily dan juga dengan Joy Boy yang jadi cinta segitiga. Yang apakah konsep ini sama seperti Shaki yang mungkin menciptakan Gun Valley di insiden yang besar, tapi kalau ternyata alasan utama Imu cuma karena cinta yang ini sepertinya tidak One Piece banget. Tapi lagi-lagi kita nggak akan bahas detail terkait hal Imu di sini, karena di satu sisi Imu ada operasi tersebut, di sisi koin satunya alias Rocks pun kemungkinan melakukan hal yang serupa di mana dia memindahkan sebagian jiwanya ke tubuh dari anaknya, yaitu Teach yang pada saat itu insiden God Valley dia berusia 2 tahun. Imu selaku raja dunia dan Rocks selaku orang yang ingin juga menjadi raja dunia. Dan Teach juga nih yang secara terang-terangan langsung mengincar dunia kepada Gorosei secara langsung. Ya, terkait siapa pemakannya dan yang melakukan itu pun memang bisa menjadi faktor teori terpisah, tetapi alasan buah iblis OP-OP begitu diinginkan oleh pemerintah sangat bisa menjawab semua hal tersebut. Yang jangan lupa ya, di flashback dari Lau kita tahu kan berapa harga buah iblis dari OP-OP Nomi? Ya benar, 5 miliar berry. Yang bukankah ini sangat gila sekali? Karena 5 miliar berry seharga kepala dari Shirohige, seseorang yang bahkan dapat menghancurkan dunia dengan kemampuannya. Jadi kebayangkan seberapa serius pemerintah dunia menginginkan buah iblis OP Nomi ini. Dan kalau kita ngomongin jiwa atau karakter, bukankah sudah lama sekali pula kita berteori nih, Teach itu tidak hanya memiliki satu jiwa, melainkan yang populer adalah terdapat 3 jiwa sekaligus. Dengan 3 Jolly Roger, 3 gigi hilang, 3 pistol, dan diteorikan juga kalau dia kemungkinan akan memiliki 3 buah iblis. Jadi bukan berarti suap jiwa tersebut berlaku seutuhnya atau Teach digerakkan full oleh Rocks, melainkan memang masih ada jiwa-jiwa lain nih yang bersemayam di dalam satu tubuh dari Teach tersebut. Hal ini akan menjawab berbagai misteri dari tubuh Teach yang ada selama ini. Jangan lupa pertama kali kita mengetahui tubuh Teach ini sangat aneh adalah dari kata-kata Marco sendiri yang bilang kalau Teach memiliki tubuh yang tidak normal atau bahkan dalam termnya digunakan atypical body. Yang hal ini pun pertama kali ketika dia bisa memiliki kemampuan dari 2 buah iblis. Lalu pula dia yang tidak tidur karena ketika satu jiwa lelah kemungkinan besar masih ada jiwa lain nih yang akan menggantikan tubuhnya tersebut. Serta berkali-kali juga kita melihatkan sifat Teach yang seakan-akan sangat beragam sekali dari satu tubuhnya tersebut, yang seakan-akan memang memiliki orang-orang berbeda dari satu tubuh yang sama. Dan satu misteri paling awal juga nih yang menjadi satu chapter epic dari quotes luar biasa Teach ini, yaitu A Man's Dream Never Ends. Dan kata-kata misterius yang kita dapatkan adalah langsung dari Babang Zoro, di mana situ Zoro berkata kalau itu bukanlah dia tetapi they atau mereka. Yang bukankah apa maksud dari kata-kata Zoro ini? Apakah dia bisa melihat adanya beberapa karakter dari tubuh Teach pada saat itu? Serta juga hal yang menarik adalah terkait buah iblis yang dia makan saat ini alias Gura-Gura Nomi yang sebelumnya dimakan oleh Shirohige. Bukankah menarik sekali jurusnya tersebut sangat mirip dengan kemampuan pedang dari Rocks dahulu yang menciptakan shockwave padat layaknya pedang meriam. Lalu bagaimana dengan Yami Nomi? Yang menurut saya pula ini ada hubungan dengan kata-kata Rocks sendiri nih yang bilang kalau dia butuh 2 buah iblis untuk bisa menghancurkan Mary Joyce. Yang ini pun sudah kita bahas berkali-kali ya, dimana yang pertama adalah Gomu Nomi atau buah iblis Nika Luffy, dan yang kedua adalah Yami Nomi yang bukankah keduanya memang sangat mirip sekali dari bentukan untuk buah iblisnya. Di satu sisi seseorang yang ingin meneruskan semangat tersebut ada pada Roger yang ingin diwariskan kepada Ace, dan mungkin itu pula alasan Shanks pada akhirnya berada di desa Fuchsia Luffy dalam waktu lama, tetapi pada akhirnya tidak sengaja dimakan oleh si bocil baka Senchou kita. Di sisi lain, rival dari Roger alias Rocks sendiri pun mewariskan hal tersebut kepada anaknya yaitu Teach. Ingat ya, awal Teach menaiki kapal Shirohige karena disitu pun dikatakan dia nggak punya tujuan alias seorang orphan, yang tahunya dia adalah anak dari mantan kaptennya tersebut yang sepertinya sampai Shirohige mati pun dia tidak tahu nih kalau Teach adalah anak dari Rocks ini. Yang kemungkinan alasan Teach berada di kapal Shirohige karena dulunya seakan-akan Shirohige ini seperti tangan kanan dari Rocks saat membentukkan bajak laut dari Rocks ini sendiri, karena bukankah kita melihat Shirohige atau Newgate termasuk orang yang paling lama bersama dengan Rocks tersebut dan juga dia paling banyak menuruti perintah-perintahnya. Ternyata disitulah pada akhirnya anaknya bernaung sampai buah iblis yang dicari-cari selama ini pun muncul alias Yami Nomi. Yang dari situ pun terpaksa Teach harus memburu nakamanya karena yang memegang buah iblis tersebut adalah Touch nakama langsung komandan keempat dari Shirohige.
Tapi apakah tahu ada hal yang lebih menarik dari semua itu, di mana semua hal terkait kekeosan yang ada di dunia One Piece berada di lautan dalam waktu yang sama. Di mana Luffy memakan Gomu Gomu no Mi memang 12 tahun yang lalu, tetapi bukankah dia baru berlayar ke lautan 2 tahun yang lalu? Dari tahun tersebut pula lah Ace berkelana mencari Teach karena dia membunuh nakamanya sendiri, yang berarti memang belum lama nih Teach memakan kemampuan dari Yami no Mi. Dua individu, Luffy dan Teach, yang sebenarnya bergerak paralel masing-masing pada awalnya, akhirnya harus bersama lagi dalam sebuah takdir yang sangat-sangat unik sekali. Luffy yang membawa tekad dari Roger karena impiannya menjadi Raja Bajak Laut, dan Teach membawa tekad ayahnya, yaitu Rocks ini sendiri, untuk menguasai dunia. Jadi jika Rocks benar-benar masih hidup dalam tubuh Teach, akan banyak sekali nih menjawab hal-hal misterius yang ada di dunia One Piece. Karena memang banyak juga nih yang request, jadi saya coba carikan aja deh beberapa faktor untuk menjadi satu video seperti yang bisa kalian tonton ini. Ya karena jujur saya pribadi sih lebih suka kalau karakter dari Rocks memang sudah biarkan dia mati saja, karena karakter legend dengan narasi yang sangat bagus sudahlah tidak perlu ikut-ikutan masuk ke dalam cerita utama. Karena kalau kita melihat hal tersebut di serial-serial lainnya, contohlah seperti di Naruto saja, Madara dan Hashirama nih yang super duper epic di masanya, yang sebenarnya udahlah biar aja dia menjadi penguat cerita, menjadi narasi yang luar biasa di era masa lalu, tidak perlu harus dimasukkan dan dihidupkan kembali ke era sekarang dari cerita Naruto yang itu sudah sangat baik sekali, tetapi ketika harus dimunculkan rasanya menurut saya pribadi kurang sreg aja. Dan untuk One Piece pun semoga nggak adalah masalah hal seperti itu, dimana Rocks akhirnya menjadi main villain atau bahkan nanti Roger taunya hidup lagi, yang udahlah jangan cringe seperti itu. Ya walau saya sendiri pun merasa sih tidak ada perbedaan antara Roger dan juga Rocks, seakan-akan mereka orang yang berseberangan, karena balik lagi impian mereka aja masing-masing sudah sangat berbeda. Jadi buat yang merasa kalau yang satu hitam, yang satu putih dan akhirnya berseberangan satu sama lain, sebenarnya tidak begitu juga. Rocks dan Roger pun memiliki impian yang berbeda. Luffy dan Teach pun sebenarnya memiliki impian yang berbeda juga. Mungkin bakal ada yang nanya nih, Kalau sebenarnya nggak setuju, kenapa ikut-ikutan bikin video ini? yang baik lagi channel Filmi mirip lah seperti kita mereview sebuah chapter. Ya lagi-lagi kita hanya membahas sesuatu hal yang ada di mana review chapter adalah kita membahas chapter buatan dari Oda. Dan lagi-lagi channel Filmi kita akan seperti biasa nih memberikan pendapat dan respon dengan faktor-faktor yang saya ketahui terkait One Piece, dan sama juga untuk teori yang cukup populer dan banyak di-request oleh kalian tentang apakah Rocks sendiri ada di dalam tubuh Teach. Dan di sini pun saya seakan-akan mereview dengan berbagai faktor yang mungkin banyak mendukung teori tersebut, yang baik lagi yang bukan dari awal sampai akhir kita membahas teori yang sebenarnya dari banyaknya faktor bukankah sangat masuk akal sekali. Tetapi kalau saya sendiri tidak setuju, itu lebih ke arah preferensi saya sendiri yang kurang suka dengan karakter-karakter luar biasa yang taunya dimunculkan ke dalam cerita itu saja. Tapi baik lagi lah, itu sebuah baik lagi sih kalau itu Apa yang cakap teraju? Tapi baik lagi sih, kalau itu semua kembali ke preferensi kalian, lebih suka yang seperti apa, coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah jadi itu aja untuk satu video kali ini, dan buat kalian juga yang ingin kaos dari Rocks, di sini saya sudah pakai nih buat kalian nih yang suka kaos-kaos wibu yang simple dan gak mau kelihatan wibu-wibu banget, bisa pakai kaos Rocks yang warna hitam kayak gini. Ya seperti biasa buat kalian yang pingin, linknya akan saya simpan di tag produk dari YouTube di kiri bawah. Nah jadi itu aja untuk video kali ini, like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time.